Yang pertama, dari sekian karakter Islam, tadi saya sudah mengatakan karakter Islam adalah karakter yang Islam saja yang punya, tak yang lain tak punya. Jadi nggak usah banding-bandingkan Islam dengan yang lain, nggak sama. Apakah Islam sama dengan Kristen? Tidak. Oh, tapi sama-sama agama. Ya, memang sama-sama agama kalau itu yang dimaksud. Tapi kalau punya tujuan yang sama, kalau punya syariat yang sama, sorry, tidak. Punya kekhasan yang sama, tidak. Karena kalau bicara sama-sama mencari Tuhan, ateis saja sebenarnya dia menuhankan otaknya. Ketika dia meyakini bahwa menurut kesimpulan otaknya tidak ada Tuhan, maka itulah Tuhannya. Jadi sederhana saja sebenarnya. Tidak ada satu manusia pun di muka bumi yang mengatakan tidak ada Tuhan, kecuali kalaupun boleh kita mengatakan atau menyatakan ada, sangat sedikit sekali jumlahnya. Itu terbukti misalnya dalam surah Al-Kahfi ayat terakhir di mana Allah mengatakan qul innama ana basyarun mislukum. Katakan Muhammad, aku ini cuma manusia sama seperti kalian, yuha ilayya, tapi aku dikasih wahyu annama ilahukum ilahu wahid, bahwa sesungguhnya Tuhan kalian adalah Tuhan yang satu. Ini menunjukkan kenapa langsung Allah menegaskan annama ilahukum ilahu wahid, karena problem kemanusiaan itu tidak menuhankan Allah sebagai satu-satunya Tuhan. Kita berhadapan dengan pertama adalah orang musyrik, kedua orang kafir. Ini problemnya. Baru ketiga kelompok abu-abu. Kelompok abu-abu inilah kelompok munafiqun. Jadi secara akidah, tiga ini yang dibahas dalam Islam. Adakah Islam bertemu atau Nabi menghadapi kelompok yang ateis? Saya belum pernah menemukan Nabi itu bertemu dan kemudian mendakwahi orang ateis yang tak mengaku Tuhan. Bahkan orang yang tidak ada pada agama-agama resmi misalnya, mereka juga mengaku Tuhan. Indonesia ada 6 agama resmi yang diakui. Aliran-aliran kepercayaan, tetap ada teori tentang Tuhan di situ. Ini yang perlu dipahami. Itulah kenapa menjadi karakter pertama dalam Islam adalah Rabbaniyah. Apa itu Rabbaniyah? Itu yang kemarin sudah kita ulas sepintas, yaitu tentang prinsip ketuhanan. Tidak ada satupun ajaran Islam yang itu bebas Tuhan di situ. Dan tidak ada satu aktivitas kemanusiaan kita pun yang kita bebas Tuhan. Coba carikan sama saya. Ada enggak satu amal yang di amal itu kita boleh tidak perlu ingat Tuhan di situ? Tak ada. Bahkan di semua amal itu minimal kita harus menyertakan Tuhan atau disertai Tuhan dengan statement Bismillahirrahmanirrahim atau kata Allahumma. Kalau sudah kata Allahumma, sering saya bilang suami ketemu istri bergaul intim itu tempat waktu nggak mau cerita sama orang. Siapapun manusianya kita nggak mau cerita, kecuali memang kurang ajar manusianya. Kalau bahasa Nabi udah karakter setan, karena setan tuh dia berhubungan dengan pasangannya, dia menceritakan kepada orang banyak. Nah, di saat yang kita rasa tidak perlu cerita kepada siapapun, di situ kita ingat Tuhan. Karena awalnya kita disuruh untuk mengucap Allahumma jannibna wa jannibish syaitan ma razaqtana. Ketika di WC, masuk WC, keluar WC, pada saat kita istinja, kita disuruh mengucap Allahumma. Artinya itu yang paling rasanya remeh lah itu. Tapi kan di situ pun kita diingatkan kepada Tuhan. Ya, ini menunjukkan karakter yang luar biasa tadi. Karakter ini sebenarnya sebelum kita lebih jauh, mari kita coba lihat akan memberikan dampak. Apa dampak-dampak dari karakter Rabbaniyah ini? Yang pertama, dampak yang kita lihat itu adalah al-ihtida ilal fitrah. Kata Rabbani ini akan memulangkan kita kepada fitrah, mengingatkan kita, menunjukkan kita dimanapun, bagaimanapun, sedang apapun, siapapun, kita itu cuma hamba Allah. Kesadaran ini seharusnya tidak boleh hilang dari kita. Mau ngapain, sedang apapun, sudah selesai dari apapun,
Dulu, sekarang, dan nanti kita cuma hamba Allah. Persoalan posisi sebentar. Allah juga sudah punya pandangan-pandangan atau penjelasan-penjelasan. Misalnya Allah mengatakan pemimpin, orang kaya, rakyat biasa, ulama. Ini yang sering menjadi pembagian tentang akibat yang akan mereka terima di akhirat. Pemimpin yang baik, pemimpin yang adil, mereka akan masuk dalam surga pada barisan pertama. Pemimpin yang buruk, mereka akan dimasukkan dalam neraka dalam barisannya Fir'aun. Ulama juga disebutkan. Ulama ada yang masuk neraka, bahkan dicampakkan pertama sekali dalam neraka. Ulama ada yang mereka masuk dalam surga Allah. Dan dari semua ini ternyata bukan bicara selama apa dia memimpin, sehebat apa dia memimpin, seberapa besar pengetahuannya tentang Islam waktu memimpin. Bukan itu. Tapi yang ditanya atau yang kemudian menjadi catatan bagi Allah adalah apa semangat, niat dia sewaktu dia berada di posisi atau sewaktu dia menerima karunia itu. Saya alhamdulillah hidup sukses. Terus tanya orang, luar biasa, Ustadz udah sukses sekarang. Terus jawaban saya begini, misalnya, ya ini hasil jerih payah yang cukup panjang sebenarnya. Maka sebenarnya itu menandakan betapa buruknya pengetahuan saya tentang Allah. Karena sukses tidak sukses saya harus pulang kepada Allah. Nabi Sulaiman ketika ditanya orang tentang luar biasa kesuksesan yang dia dapat, dia cuma jawab, "Hadza min fadli Rabbi." Ini adalah keutamaan yang Allah kasih sama. Liyabluwani, untuk mengujiku. Aashkuru am akfur? Apakah aku ini bersyukur atau apakah aku ini kufur? Coba bayangin. Siapa Sulaiman? Sulaiman adalah nabi, Sulaiman adalah rasul, Sulaiman adalah raja di raja yang memimpin manusia, tumbuhan, binatang, jin, dan bisa memerintah jin, bisa berkomunikasi dengan binatang. Tapi dia mengatakan bahwa ini cuma ujian dari Allah. Kenapa? Karena tertanam keyakinan Rabbaniyah dalam dirinya. Itu yang hilang dari kita. Ini kita banyak sekali dalam karir, dalam usaha, dalam berbagai karya kita. Seakan-akan kita ini hebat sendiri. Ikhtiar itu tidak memberi pengaruh secara langsung. Kalau ikhtiar kita besar, maka hasilnya akan besar. Enggak begitu. Ada orang dari pagi sebelum subuh sudah keluar rumah sampai malam keluar rumah, tapi penghasilannya tidak bisa dibandingkan sama orang yang keluar rumahnya jarang. Ada orang yang cuma pegang HP saja kerjanya, terus pegang HP, tapi penghasilannya bisa dihitung sampai, kalau itu yang apa istilahnya itu, dropshipping, orang-orang yang jualan online itu. Saya pernah jumpa seorang ibu rumah tangga, bukan ibunya itu tapi suaminya cerita sama saya, istrinya punya penghasilan sampai 80 juta di waktu itu per bulan. Dari mana? Dari cuma pegang HP. Pakai modal? Enggak ada modal. Modal arti maksudnya dia buat barang, dia produk barang? Enggak. Dia cuma hubungkan antara pedagang dengan pembeli. Dia tanya pembeli mau beli apa? Mau beli ini. Oke, tanya, kau bisa jual berapa? Biar ku antar ke sana. Oke, baik. Dia ngantar pun dia nggak mengeluarkan biaya, karena pedagang akan mengemas barang, kirim barang langsung ke dia, bayarnya sama dia atau ke sana, dia dapat fee dari situ. Bulanannya sampai 80 juta. Jadi kalau mau bicara kerja keras akan berhasil lebih banyak ketimbang kerja lebih, enggak, sebenarnya bukan itu. Karena rezeki kita sudah Allah atur. Ada orang yang habis-habisan, memang segitu-gitunya dapatnya. Ada orang yang biasa-biasa saja, memang artinya apa? Sudahlah, di wilayah itu jangan merasa kita lebih. Cuma memang Allah menyuruh kita ikhtiar. Di kesempatan ini, saya perlu mengingatkan adanya orang-orang yang bisa jadi dia tidak paham fitrah ini. Apa yang menyebabkan dia tidak paham atau terhalangi untuk mengenal aslinya dirinya di hadapan Allah? Pertama, dia terbungkus oleh kepalsuan. Ya, terbungkus oleh kepalsuan. Apa yang dimaksud terbungkus oleh kepalsuan di sini? Itu tadi. Dia lupa dia aslinya siapa.
Dia mengira ketika dia kaya, dia sudah sampai, dia sudah hebat, dia sudah bisa beli segalanya. Padahal kaya tidak bisa mengurangi waktu kematian. Kalau waktu kematian datang pada jam sekian hari ini, tak bisa dikurangi 1 detik pun, atau dipanjangkannya, tak bisa. Tidak ada orang kaya yang bisa menyebabkan dia berhenti dan tidak pernah sakit sama sekali, atau tidak pernah buang hajat sama sekali. Kalaupun buang hajat, maka kotorannya akan lebih wangi daripada orang miskin. Tidak, sama baunya. Buang angin, sama baunya. Ngantuk, sama modelnya. Batuknya orang kaya dengan batuknya orang susah, sama. Yang namanya tertawa, sama. Yang namanya menangis, sama. Karena dia tidak pernah bisa lepas dari aslinya, bahwa dia manusia. Satu hari saya nggak tahu, tiba-tiba pergelangan saya bengkak. Sedikit saja bengkaknya, tapi akibatnya saya tidak bisa ngapa-ngapain. Jalan bisa, tapi nggak enak. Nyetir apalagi, ampun. Memindahkan setiur itu, megang setiur pun tidak bisa lagi. Coba ya, cuma sedikit saja urat di pergelangan saya diganggu. Artinya nggak ada hebatnya saya kalau begitu. Nah, ini yang sebenarnya seringkali kita terjebak di sini, merasa badan kita besar, hebat, sombong. Nah, itu kepalsuan berakibat datangnya kesombongan tadi. Ya. Kemudian sibuk mengikuti hawa nafsu. Mau jadi apapun, Allah mengatakan kul man harrama zina. Siapa yang mengharamkan perhiasan? Enggak ada masalah. Mau pakai baju super mahal silakan. Mau pakai mobil super mahal, siapa yang larang? Tapi kata kuncinya bukan karena kita memperturunkan nafsu. Karena nafsu ini kalau diikutkan datang serakah, satu letting sama pelit. Biasanya begitu. Orang kalau sudah serakah biasanya pelit. Ya. Kemudian terbuai oleh tulul amal, panjang angan-angan. Alah, kita kan masih muda, adanya waktu nanti bertobat. Alah, masih punya jabatan, nanti sudah pensiun, saya akan lebih rajin ke masjid. Saya pernah lihat orang sholat di satu masjid, sujud tidak bisa, keningnya sujud. Kenapa? Dia cuma bisa nempelkan pipinya ke tempat sujud. Saya tidak tahu dia terserang penyakit apa waktu itu, tapi yang pasti dia tidak bisa lurus sujud. Kalau boleh saya bilang, syukur Allah masih memberikan peringatan itu kepadanya, dan dia menggunakan itu dan tidak malu. Dia tetap ke masjid, mengambil saf di depan, dan dia sholat. Cuma begitu sujud, dia nempelkan ini yang tempel ke tempat sujud. Saya jujur saja, waktu itu saya terkejut dan takut melihat, karena cuma agak jauh dari saya tak tanya. Tapi jujur saja itu saya temukan. Ada orang yang rukuk payah, apa semua payah. Kenapa? Karena waktu sudah mau tamat dia baru dekat sama Allah. Tapi tak masalah, itu hidayah. Ada orang yang mengira bahwa nanti, tapi akhirnya apa? Akhirnya dia tidak diberikan Allah kesempatan atau hidayah itu. Dia mati dalam kondisi menunda-nunda. Nah, itu tulul amal. Ya. Yang terakhir, larut dalam tuntutan jasadiyah. Apa bentuknya? Suka kali lebih memperhatikan. Makanya begini, kalau bapak sehat, bisa kongko-kongko, bisa ngobrol, bisa kalau bahasa kita ngopilah sampai jauh malam, bahkan bisa begadang. Pertanyaannya, kenapa tak sempat mengangkat sajadah untuk sholat tahajud saja? Ada orang rumahnya dekat kali sama masjid, tapi kenapa tak bisa singgah ke masjid? Padahal tiap pagi rajin kali dia olahraga dan tidak sakit. Dan tidak sedikit orang yang kalau ke masjid dia harus bawa bangku karena dia tak bisa berdiri dengan baik. Atau saya tidak sekali dua ketemu orang ke masjid, kakinya nggak ada. Dia pakai penopang untuk atau dia dibantu untuk datang ke masjid. Ada orang yang dari luar sana menyeret masuk ke dalam masjid. Kenapa orang cacat bisa lebih rajin ke masjid? Jawabannya sederhana itu. Titik pusatnya adalah hatinya sehat. Mau sesehat apapun kalau hati tak sehat, tak akan dekat dia kepada Allah. Berat langkahnya ke masjid. Kenapa? Dia sakit. Sakit apanya? Hatinya. Sakit ruhnya. Kalau sudah sakit ruh, Quran tergeletak di depan dia pun jangankan membaca, nyenggol saja tidak.
Kenapa tidak disenggol? Pertama, tak tahu baca Quran. Kedua, ada halangan. Apa yang menghalangi kita untuk rajin puasa sunnah? Coba. Apa kalau kita tahajud, istri kita, suami kita akan jerit-jerit melarang kita, minta ampun, tolonglah ya, jangan ya, tolonglah mak, jangan sholat mak, kami tidak izin mak, tolonglah kasihani kami. Ada? Tidak ada. Tapi kenapa ketika kita terbangun tidak tidur kita terbangun payah tidur tapi tidak sholat? Kenapa? Itu tadi, siapa orang yang diberikan kesempatan untuk bisa tunduk dengan Allah adalah orang yang Allah berikan taufik sama dia. Yahdi man yasha wa yudlil man yasha. Bagaimana Allah menyesatkan? Bukan karena suka-suka Allah secara zalim. Allah tidak zalim, maha suci Allah dari perilaku itu. Tapi karena kita tak menyediakan peluang untuk tunduk kepada Allah dengan baik. Nah, jamaah yang mulia, inilah beberapa penghalang yang bisa membuat manusia kesulitan untuk menemukan aslinya dirinya. Makanya banyak orang stres sekarang, cari salurannya itu di mana? Kumpul-kumpul, cerita-cerita, ngobrol-ngobrol, ngopi-ngopi. Ada yang masuk night club, ada yang mabuk, ada yang nyabu. Coba perhatikan, makin tinggi jabatan, makin banyak harta kekayaan, biasanya orang, saya bilang biasanya, ini kalau kita bicara tentang orang yang jauh dari Allah, biasanya dia dekat sama narkoba. Kenapa? Dia hanya, kalau pakai bahasa Sayyid Hussein Nasar, dia teralienasi dari dirinya sendiri. Dia terasing. Manusia telah menemukan segalanya, tapi manusia kehilangan dirinya. Apa teknologi yang tak memudahkan kita sekarang? Tapi manusia kehilangan dirinya sendiri. Maka di negeri-negeri maju, tidak sekali dua ada orang yang lebih suka bersahabat dengan anjing ketimbang manusia. Ada orang yang tidak mau menikah, tapi dia hanya mau ditemani oleh binatang peliharaannya saja. Bahkan saya baru baca seorang tokoh, ya tokoh-tokoh buruk lah. Di Amerika itu ada seorang tokoh atlet basket. Apa dia bilang? Dia mengumumkan bahwa dia sudah meniduri sedikit-dikitnya 2000 perempuan sepanjang dia mulai meniduri perempuan. 2000. Dalam artikel itu dibilang Madonna pun pernah. Bahkan Madonna itu bukan dia yang mau, Madonna yang tergila-gila sama dia. Bayangin itu. Tapi anehnya, di ujung puncak atau di waktu akhirnya ketika dia meninggalkan semua itu, dia mengumumkan bahwa dia menikah. Tapi membuat kita heran, dia menikah dengan dirinya sendiri. Coba bayangin itu. Itu kan menunjukkan kegilaan ruhiyah itu. Sehingga banyak orang paranoid, banyak orang aneh, banyak orang gila, tapi dianggap itu sebagai kebebasan mereka. Itu aneh itu. Ada orang mengumumkan menikah dan mengundang banyak orang. Siapa pengantinnya? Dirinya sendiri. Siapa yang dia nikahi? Dirinya sendiri. Adakah dalam Islam seperti ini? Tidak boleh. Ketika sahabat ingin seperti Nabi, lantas kemudian mereka mencoba untuk tidak mendekati istri mereka lagi. Mereka tidak mau makan, puasa sepanjang hari, bahkan sepanjang malam mereka ibadah. Nabi marah. Nabi marah. Aku lebih hebat dari kalian, aku lebih bertakwa dari kalian kepada Allah, tapi aku masih mendatangi istriku, aku puasa dan aku masih berbuka. Bahkan bahagian dari ibadah itu kalian baik sama istri kalian. Itu Islam. Di India itu ada satu agama yang ustadznya makin suci makin telanjang. Serius. Nanti silahkan cari itu. Silahkan mau browsing di itu. Ada satu agama namanya Jain. Jain sebutannya Jain atau Jaina. Nah, silahkan browsing agama Jain di India. Cari. Di situ nanti akan ketemu yang namanya para rabbi, pendetanya itu dari ujung rambut sampai ujung kaki nggak pakai apa-apa. Apakah mereka bersembunyi di dalam ruang-ruang ibadah mereka? Tidak, jalan-jalan di pasar. Pertanyaannya, apakah itu menjijikkan? Tidak, itu pula lah anehnya. Begitu dia lewat, dia kalau jalan bawa tongkat, bawa ceret.
Kalau dia lewat, rombongan mereka lewat, itu perempuan laki-laki menyembah, mengambil kakinya, bahkan senang sekali kalau rumahnya dikunjungi. Kegilaan macam apa ya? Syukur di Indonesia tak ada agama begini. Ya. Itu di India itu. Kalau penasaran nanti buka YouTube. Saya kemarin lihat berapa kali saya coba cek di YouTube. Masya Allah, memang begitu. Kenapa? Karena mereka menganggap kesucian diri jangan ada satupun unsur dunia yang melekat dalam kita. Makan, cuma yang makan mereka vegetarian, tak mau makan daging. Bahkan daging nyamuk pun tak mau makan. Jadi kalau mau makan dikasih nasi dia, sama datang ke rumah bapak nanti, itu diperiksain satu-satu nasinya. Kalau ada kutu di situ, tak mau makannya. Dia sisihkan kutunya dulu. Jadi dia cuma makan tumbuhan saja. Masya Allah. Jadi inilah mungkin catatan yang bisa kita sampaikan setidaknya sebagai pengantar materi Rabbaniyah. Yang pertama, materi atau dampak kalau kita memahami Rabbani ini, akhirnya kita tahu diri lah, kita ini cuma hamba dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalaupun duit kita banyak, enggak usah sok hebat, duit banyak disimpan saja, tak punya duitnya itu. Baru hebat kalau duit ada dipakai. Ya, saya sering mengatakan, mohon maaf lagi satu contoh misalnya. Sering saya perhatikan di Medan ada kasus sering kali masjid berperkara. Masalahnya sederhana. Kalau kota infak sudah banyak, ramilah masjid. Rami apa? Ribut. Ada yang sampai ke pengadilan. Sebenarnya masjid yang baik mana? Yang infak itu langsung manfaatkan. Langsung buat agenda-agenda besar. Kenapa? Orang berinfak supaya dipakai, bukan disimpan. Itu sering saya bilang. Makanya saya heran ada masjid sampai ratusan, sampai ada miliar. Saya pernah tanya berapa duit kalian? Sekian miliar. Dia ngapain? Gak ada simpan. Itu dari mana? Infak orang. Loh, infak orang kenapa kalian simpan? Orang berinfak supaya dipakai. Infak kemarin sekian ratus juta. Alhamdulillah kita pakai untuk kegiatan ini, kegiatan ini, kegiatan ini. Masih terutang lagi ada sekian puluh juta. Mohon bapak-bapak infak lagi. Bukti bahwa kita sudah salurkan ini, itu lihat di sana. Jadi hidup masjid itu. Nah, itu yang dipakai polanya oleh Jogokarian. Sehingga di sana orang-orang datang nyaman. Masjid tak cantik-cantik kalinya, tapi kemudian apa? Hidup. Kenapa? Tahu diri kita ini kerja. Ini mohon maaf, ini bukan kaitan dengan Masjid Al-Falah, tidak. Kita ini kerja di rumah Allah, yang punya Allah. Kita ini membantu Allah. Semua urusan Allah yang atur. Kira-kira begitu. Nah ini kalau kita tahu diri. Kalau nggak tahu diri itu tadi ada orang. Kemarin ada orang sedang mau jadi calon kepala daerah. Hadir di sebuah majelis, semua orang disalami. Kebetulan saya memberi tausiah, yang pasti bukan di Medan. Saya memberi tausiah. Jadi saya bilang sama dia, tolong catat ya masyarakat sekalian, ini tadi kalian tengok dia begitu masuk ini, semua orang tak ada satupun tersisa, semua disalaminya. Ibu-ibu dia cium tangan. Kita tunggu nanti kalau dia jadi. Masih begini enggak? Kalau tidak masih begini, itu tandanya dia tidak tulus tadi nyalami kalian. Itu saya sampaikan di depan calonnya itu. Kenapa? Saya nothing tulus, saya nggak punya apa-apa. Saya datang sebagai ustadz bukan TS. Saya diundang ceramah untuk menyampaikan agama. Saya juga harus kasih nasihat sama dia. Sama dia apa? Bahwa jangan akrab kali sekarang, jangan soleh kali sekarang. Habis ini kalian tak ingat sama rakyat, sama umat. Itu kenapa? Itu kalau kehilangan karakter Rabbani itu. Saya kira ini. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.